Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Pada kesempatan para alim kiai yang mewakili para siswa yang satu dan yang sampai rawuh ibu, bapak dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insyaallah sangat dimuliakan. Salawat serta salam selalu senantiasa terima curahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh Allah yang menemani itu selalu cinta kepada Nabi, kemudian menunjukkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Selanjutnya pada pagi hari ini, karena di ujung tahun 2023 hampir satu tahun ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan persiapan dari masa depan. Yang pasti hadirin wonten tahun baru baik Hijriah maupun Miladiyah itu sebetulnya dua-duanya dipakai. Jadi dalam agama kita ini dua-duanya dipakai. Meskipun orang biasanya kalau tahun Hijriah itu tahun Hijriah itu tahun Islam, tahun Miladiyah itu tahun Islam. Dan perlu matur bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya terkait dengan itu. Misalnya salah satunya adalah Allah mengatakan wala fitu fi kahfihim salata mi'atin zina wasdadu rizqa. Ashabul kahfi itu berada di gua mereka, di dalam gua itu selama 300 tahun tambah 9 tahun. 300 tahun tambah 9 tahun. Itu maknanya pun bukan 309 tahun, tapi 300 dihitung nganggo sering matahari. Sementara kalau pakai bulan ditambah 9. Jadi selisihnya memang setiap 100 tahun selisih 3 tahun. Itu isyarat bahwa sesungguhnya dua-duanya dipakai karena itu Allah yang menciptakan. Jadi sebagaimana dulu pernah saya sampaikan di Muharram bahwa inna iddatsy syuhuri indallahi 12 syahr. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Baik dihitung dengan matahari maupun dihitung dengan dua-duanya 12 bulan. Dan itu yang memang seperti itu Allah. Dan pagi hari ini kalau ingin menyampaikan sebuah ayat dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Hadirin Allah mentinggal, dan ini merupakan satu ayat yang dalam satu ayat ada kata ittaqullahnya 2 kali. Allah mentinggal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan, ningali atau melihat nafsu setiap jiwa. Kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk memperhatikan qaddamat debat, nopo qaddamat yang telah dilakukan debat untuk masa depan. Hadirin, dalam tahun baru kata tinggi
kita ini diminta untuk bermuhasabah, kita untuk memperhatikan diri. Ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab yang ini adalah akhtar dari Umar, tetapi kadang-kadang dihadiskan, dianggap hadis. Umar itu nanti ketika hasibu qabla an tuhasab, hitunglah diri kamu sebelum kamu nanti dihisab. Yang berhisab. Jadi hitunglah diri kamu, perhatikan diri kamu. Hadirin kalau sering matur pilih muhasabah itu mestinya di harian. Setiap kali malam menjelang tidur, ayo betul terlalu ngantuk. Itu selain kita berzikir juga mestinya kita bermuhasabah. Kita memperhatikan diri, menghitung awal diri, melihat diri dengan jujur. Kenapa saya mengatakan dengan jujur? Karena kata-kata etian niku menawi kumpul awal diri, niku biasanya luwih dhuwur timbangane asli. Sementara kumpul wong liya, niku biasanya lebih rendah dari yang sesungguhnya. Niku rata-rata ngoten niku. Kenapa saya bisa matur gini? Karena yang saya ngomong ya ngoten niku. Jadi mengukur dirinya itu lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Padahal ini buat tenang saja, malah begini bisa lari. Tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi yang soal dari itu. Makanya hadirin saya perlu matur bahwa kita ini dalam bermuhasabah, dalam menghitung-hitung diri. Kalau dulu saya pernah sampaikan bahwa tafakkur, berpikir-pikir, itu harus menghasilkan tasyakkur, menghasilkan kesyukuran. Tetapi lebih dari itu sebetulnya yang perlu dibenahi setiap kita bermuhasabah itu adalah hati. Saya juga selalu matur bahwa hati yang salim, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang betul-betul pasrah kepada Allah, itulah hati yang menjadikan kita terhantar masuk surganya. Jadi tidak cukup kita ini apunten sing sebelum ibadah atau sedekah yang boten harus seperti itu. Tapi yang penting ditoto hati. Dan ini hasil dari muhasabah kita. Dan itu muhasabah sekali lagi muhasabah harian kalau bisa. Meskipun ada muhasabah tahunan. Makanya para ulama dulu membuat doa, ada doa akhir tahun dan doa awal tahun. Tapi ini biasa dilakukan hanya pada bulan Hijriah. Hanya pada bulan Hijriah. Ada banyak yang bertanya, apakah ini dari Nabi itu? Betul. Doa ini awal tahun dan akhir tahun itu berkesankan ya. Karena dulu nggak ada tahun baru. Belum tahu dari Nabi dari tahun Hijriah. Akan tetapi hadirin, para ulama mengarahkan kita untuk supaya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan doa. Dan doa ini sekali lagi ada yang banyak bertanya gitu. Nanti tahun baru Miladiah, tahun baru Masehi, tanpa asal di bawah ya salah. Doa itu hadirin. Waktu saya matur setiap kali kita harus sholat, habis baca Quran, habis zikir, itu ya sebaiknya dimanfaatkan untuk berdoa. Dan perintahnya Rasulullah adalah fad'uhu masyi. Berdoalah kamu semau kamu tahu apa yang kamu mau. Berdoalah kamu apa yang kamu mau. Jadi apapun termasuk tahun baru kita kepada Allah akan datang lebih baik, rezekinya lebih lancar dan seterusnya itu boleh. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sekali lagi dianjurkan para ulama pada bulan tahun baru Hijriah. Tapi tahun baru Miladiah, singkatan itu malah weng-wengan. Tapi saat ini alhamdulillah sudah ditertibkan. Hadirin, dan alhamdulillahnya saat ini tahun baru terputi-puti mulai kata hingga masjid-masjid itu diramaikan dengan pengajian. Dan mereka itu pengajian itu betul. Dari ya. Macet goler. Dan masjid Takut Karangan insya Allah nanti ya tapi baru dalu-dalu. Karena segisi bentuk biasa dalu. Pengajian biasa, sobat. Lagi
Kudu ngaji mesti ilmu. Wer-wer. Karena kalau ngaji ini jam 8. Insya Allah rampungnya paling maksimal jam 10 lagi. Masih takut. Tutup waktu berarti. Betul kan terus tahun ini itu sampai tahun baru sampai lewati tahun. Lawatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebisa mana saya ingin ajakkan kita apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh umat itu benar-benar kita lakukan. Karena artinya awal ini kita benar-benar arti ikan saya tidak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, kurang bernilai tinggi kalau ketika kita beribadah, sungguh-sungguh ibadahnya tenanan dan seterusnya. Tapi ngapunten, kemudian kita merendahkan orang. Sehebat apapun kita, sehebat apapun panjenengan, jangan sampai merendahkan orang. Saya ingat para ulama dulu itu ribut, sangat hati-hati. Ada satu sifat Allah yang diusahakan untuk dimiliki. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita semua takhalaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya. Dan akhlak Allah yang perlu sangat diusahakan itu ditiru adalah rahmat. Sifat rahmat. Awal dhewe iki sedaya menawi sakit itu memang harus memiliki sifat itu. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan rohani kita. Poso ibadah, poso. Tapi nek artine kamu kan poso kasarnya mau artine poso, ini masalah. Bila arti ini terus kita dibenahi terus dan ini sulit. Para ulama saya ingin cerita, para ulama dulu itu, masya Allah, ketika dia ada seorang ulama ini ulama besar dan dia juga kadang-kadang diminta untuk menyampaikan pengajian di suatu tempat kalau diceritakan dalam sebuah kitab. Beliau diaturi untuk menyampaikan pengajian itu jaraknya agak jauh, sekitar 80 kilo sampai lebih. Beliau biasanya pakai jubah karena memang orang Arab pakai jubah. Kemudian singkat cerita setelah ngawas itu pulang itu sampai di rumah itu enten semut merah itu apa? Kangkang. Sampai di rumah itu dia sampai di kamar mau melepaskan bajunya, kaputan semut itu nangis. Bujurnya bingung, apa macamnya itu? Untuk saya kenal itu malah nangis. Itu aku kaputan semut abang. Semut ini kan dia dua anak, dua ibu, dua keluarga. Mau sampai ke sini. Nek panjenengan kan kaputan semut ya mesti gitu. Ini saking rahmatnya, saking luar biasanya. Ya, masya Allah. Sempat balik ke semut. Masya Allah, kalau mau lagi kalau merintih. Awal dia itu betul-betul apa-apa. Begitu sangat luar biasanya sifat ini. Dan sifat inilah yang menjadikan kita ini, masya Allah, akan dimudahkan segala sesuatunya. Termasuk anak-anak turun kita itu akan menjadi baik kalau seperti itu. Santri-santri kita, kalau yang punya santri itu akan lebih baik kalau punya sifat rahmat yang dikembangkan. Akan lebih mudah. Karena dia itu masya Allah. Jadi adalah contoh-contoh dari para ulama ini. Ada seorang ulama yang kebetulan ulama di Kabupaten kaya raya, punya banyak kios, punya banyak tempat untuk dia di pasar banyak. Satu saat pasar itu kobongan, tapi delalah gini dia baik itu tinggal bertekuk. Dikabari pas untuk ceramah, dikabari yai masa tekuk masya Allah. Tapi kagum dari panjenengan itu beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah itu gelone setengah mati.
Loh kok aku alhamdulillah padahal dia kan sudah menderita. Lah dengan alhamdulillahnya dia itu karena merasa dia gembira karena butuh, sementara yang lain kan bokap. Beliau itu kemudian menyesal dan menangis dan istighfar 30 tahun hanya istighfar untuk itu. Ini Masya Allah luar biasa. Para ulama-ulama itu yang kekaguman apa sifatnya Allah yang berupa rahmat. Itu Masya Allah. Aku kan ada satu contoh lain yang agak kalau kita sulit untuk melakukan. Enten tiang itu tadi kebetulan Imam Madhab Imam Hanafi itu apa kan kaya. Enten tiang utang kalian punya baik. Suatu saat dia keluar karena mau ada satu acara dengan murid-muridnya. Kemudian tiba-tiba beliau ngajak murid-muridnya dalil. Dan kayak apa? Saya pernah ngerti anak liwat awal-awal papasan kata lu kayak apa dari bekal pot. Oh nah. Lagi apa panjenengan malah dalil. Dia kan minta aku. Kalau rumahnya gue bisa nyawa gitu. Makanya supaya dari orang isi, makanya apa itu? Jadi bedanya kalau orang di Indonesia, kita beli kan, sekitar malah digolai kan. Jadi Masya Allah hadirin, gambaran-gambaran seperti ini sebetulnya yang untuk menatah hati. Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada siapa. Saya sering mantul sebuah hadis yang sangat saya suka. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan. Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Ini hadis sering saya ucapkan tadi. Barangkali sudah berkeluar hati. Tetapi sering saya sampaikan karena ini merupakan sesuatu yang selalu kita kembangkan. Irhamu man fil ardh. Irhamu cintailah oleh kalian man siapapun. Man itu tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, siapapun. Pokoknya dia perlu diirham cintai. Irhamu man fil ardh yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Artinya hadirin untuk memperoleh cinta Allah tidak bisa tidak kita harus mencintai sesama. Dan mencintai sesama itu tidak hanya orang Muslim saja, tapi semuanya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semuanya. Manusia seluruhnya, bahkan tidak hanya manusia tapi seluruhnya. Itu Rasulullah. Oleh karenanya kita juga mesti harus untuk nyerempet, awal diri manfaatkan siapa. Itu adalah merupakan sesuatu yang terus kita renungkan. Kita renungkan supaya awal diri itu api. Karena hadirin ada satu kegiatan. Kegiatan ini biasanya dialamatkan kepada ibu. Tetapi sesungguhnya lah bapak-bapak juga melaksanakan. Geniko ngerasa. Biasanya pun ibu-ibu biasa ngerasanya, oh boten bapak-bapak gila. Bapak-bapak itu masjid mau ngerasanya yang seneng. Ini Masya Allah gitu. Sebetulnya hadirin yang dimuliakan kepada Allah. Sekali lagi saya ingin ajakkan kita semua supaya lebih berhati-hati ya. Bahkan kalau kita kumul rasanya ini esoknya keren lah ya. Karena ini kita tinggi kadang-kadang ya tentiang ini bagi kerasaan ini malah rasanya untuk ngeluh apa ya. Apa yang ngetrok-trok malah ini apa. Oh iya setidaknya untuk rasanya. Ini hadirin saya ingin sampaikan. Bahkan ada gambaran. Aku baca, tapi ini sebenarnya gambaran yang hanya untuk memotivasi kita atau menghindarkan diri. Yang namanya zina ini itu kan buah perbuatan yang sangat termasuk kabair, termasuk dosa besar.
Tetapi ada sebuah ungkapan dalam sebuah kitab bahwa zina 100 kali dibandingkan ngerasani sekali itu masih betul itu sakit gak bagusnya. Karena ngerasani itu digambarkan oleh Allah seperti makan apa ya? Bangkai saudara sendiri, bangkainya manusia. Yang tentu kita nggak ketolong ya, tapi nyatanya ya bendino ngerasani. Insyaallah hadirin bila ini perlu sekali lagi muhasabah dan muhasabah tahunan ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan bahwa sekali lagi kita mau senang-senang dan alun-alun Karanganyar biasanya itu kan enak ke Marapi biasanya itu sumbangannya kalau saking seseorang saking gimana itu kayaknya ya hadirin ini juga menjadi bahasan kalau juga ngomong di opong padahal kan awal dia perlu hiburan jadi berhibur atau menyenangkan diri itu bukan apa-apa kalau berlebihan enggak jadi ada tidak ngomongin macam tadi benar kalau polisi bahkan lebih itu tentu sedang berjalan. Ya, tapi selepas dari itu karena menurut berjalan itu malah buatan saya ini dulu. Jadi itu menurut berjalan buatan partner. Nek agak kaget itu senang. Tapi awal dewe bisa nyumpet itu malah ditutup minggu kan jadi unik. Memang dia senang nyumpet partner kan tutupnya dia jadi ditutupin dengan orang kaget yo. Tapi nek kembang api kan menyenangkan. Artinya awal diri rekreasi itu boleh. Awal diri itu menyenangkan diri itu boleh. Jadi bukan ada yang mengatakan mubazir, ngomong duit, sing ora ana gunane, sing ngendika wonten enten gunane sih iki akal. Wong sing seneng kok. Nyatane karena sing seneng. Artinya hadirin kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk sering sering melakukan selain melakukan tapi dalam rangka untuk merenungkan diri, untuk bermuhasabah, untuk kemudian tasyakur, bersyukur. Jadi tiang itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siru, jalan-jalan, laku-laku, berkelana, dolan. Tetapi dolan yang ada manfaat. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat dulu banyak yang senang jalan-jalan bukan berarti untuk kemudian hanya sekedar bersenang-senang, tetapi berdakwah sekaligus juga merenung, sekaligus juga menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan dan mendapatkan sesuatu yang perlu didapatkan. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang legal menurut agama. Makanya hadirin kita ini melihat sesuatu itu juga jangan serta-merta dengan ini haram dan sebagainya, tidak selalu begitu karena itu menyenangkan banyak orang. Baik, ditimpalkan dengan sunnah pertama itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan persiapan apa yang untuk hari depan itu. Hari depan itu yang disebutkan dalam tafsir ini adalah akhirat. Tetapi sesungguhnya sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, awal dewi itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang paling dekat juga, yaitu masa depannya anak-anak kita. Jadi anak-anak itu perlu dipersiapkan untuk menjadi baik, untuk menjadi lebih baik dan seterusnya, baik secara fisik maupun rohani. Itu harus kita siapkan, dan itu liwat masa depan. Tetapi sekali lagi para ahli tafsir kebanyakan mengartikan lewat itu masa depan di akhirat. Tetapi sesungguhnya untuk mencari akhirat tidak harus melalui dunia. Dan hadirin, makanya kalau kita melihat para ulama-ulama dulu, banyak yang kaya. Dan kaya itu berusaha kaya itu kan wajib. Nah hasilnya betul wajib. Soalnya di rata-rata kan awal dia betul ada suku-suku baru. Tapi paling bukan berusaha, karena usaha itu harus. Dan itu kita harus mencari dan mencari
karunia Allah di muka bumi ini untuk kepentingan lihat, untuk kepentingan masa depan. Dan masa depan itu tentu saja adalah termasuk masa depan anak-anak, masa depan diri kita. Masa depan anak-anak adalah dengan ilmu. Kita siapkan anak-anak kita untuk mencari ilmu sendiri. Itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita persiapkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di awal tadi sudah menyatakan ittaqullah, melanjutkan lagi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini 2 kali dalam satu ayat. Artinya begitu pentingnya takwa. Dan untuk meraih masa depan yang baik, tidak bisa tidak jalannya adalah takwa. Ada sebuah ungkapan, tapi ungkapan ini sebenarnya terkait dengan haji. Tetapi secara umum juga bisa dipakai adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Dan ketakwaan itu sekali lagi kata Rasulullah, karena Rasulullah menggambarkan ketakwaan itu ada di sini, ada di hati. Rasulullah kalau ketika hati itu bukan hati ini, tapi beri. Karena memang sesungguhnya hati itu ya jantung hati. Artinya ada di dalam sini, ada di perasaan hati kita, ada di hati kita. Dan hati itu sekali lagi letak ketakwaan. Jadi takwa dan tidak itu di hati, bukan di kelihatan. Kalau kelihatan itu hadirin, kalau kita belajar Al-Quran dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencirikan orang-orang munafik jauh lebih banyak daripada mencirikan orang mukmin maupun mencirikan orang kafir. Mencirikan atau ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang mukmin itu hanya sedikit. Tetapi kalau ciri-ciri orang munafik itu kan, makanya kalau kita melihat orang secara kelihatan itu baik, belum tentu baik. Tetapi kita tidak boleh untuk menilai orang seperti itu. Tetapi paling tidak ada gambaran bahwa sesungguhnya untuk kita itu yang penting hati, yang penting hati. Makanya Allah Rasulullah mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Dan bekal kita untuk hari akhir kita tidak bisa adalah takwa, tidak bisa dilihat, harus memiliki ketakwaan. Dan Allah menyebutkan wattaqullah sampai 2 kali dalam satu ayat terkait dengan riba, terkait dengan masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita terus kembangkan. Hadirin, takwa itu selalu diajarkan, termasuk syukur itu selalu diajarkan. Tetapi sing ngajak dhewe, sing ngomong itu untuk meraih, untuk menjadi orang takwa itu diangel. Selalu berusaha terus-menerus. Dan bagaimana untuk meraihnya itu adalah harus terus-menerus. Dan itu harus melatih ini, dan laki-laki kuncinya ada di hati. Sekali lagi kuncinya ada di hati, bukan di ritual. Kita ini berritual ibadah itu dalam rangka untuk membenahi hati, bukan sebaliknya. Jadi harus menata itu. Jadi seluruh aktivitas ibadah kita, termasuk jamaahnya kita dan seterusnya, termasuk ngajinya awal itu semuanya adalah dalam rangka untuk menatakan. Dan hati ini selalu terus-menerus diusahakan untuk menjadi orang-orang, menjadi menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa dengan Allah. Dulu saya pernah menyampaikan sebuah ungkapan dan cerita tentang seorang ulama besar yang begitu luar biasa. Beliau ini juga punya murid begitu banyak menjadi ulama-ulama besar. Ini sering juga saya ceritakan terkait dengan ilham tadi. Seseorang ini, ulama ini, ketika ditanya oleh muridnya, apakah panjenengan ini sudah pernah saya sampaikan, apakah panjenengan membenci syaitan? Maka ulama ini menjawab, kalau hati ini sudah penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada tempat untuk membenci sesuatu. Sekali lagi, tidak ada tempat untuk membenci sesuatu. Muridnya masih bertanya, bukankah syaitan itu musuh kita? Kiainya tadi, syekhnya tadi, gurunya tadi menjawab, iya, ketahuilah wahai muridku,
saya selama hidup akan selalu memusuhi syaitan karena ini adalah perintah agama, karena ini adalah perintah Tuhan, selalu memusuhi syaitan dan tidak mau berteman dengan syaitan. Tetapi di dalam hatiku tidak ada tempat untuk membencinya. Iki bedanya kalau orang ide ini kalau tombol tempatnya api sini kan bencinya masya Allah. Saking bencinya kadang-kadang buat badan baik orang berselamat ya. Iki masya Allah. Oleh karenanya hadirin lagi-lagi takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di hati. Dan hati itu harus digarap dengan ibadah. Dan karenanya ibadah-ibadah yang kita lakukan kalau bisa, sekali lagi kalau bisa kita usahakan setiap kali kita beribadah berupa apapun, termasuk bersolawat, termasuk membaca Quran, termasuk sholat, selalu hadirkan hati. Hadirin, kenapa ini saya menyampaikan? Karena gini, kata yang itu kadang-kadang senangannya sholawat. Sholawat itu kan sangat sayang. Bahkan dikatakan bahwa sholawat itu termasuk doa yang tidak akan pernah ditolak. Tetapi kadang-kadang sholawat yang kita lantunkan itu tidak menyentuh hati, hanya di bibir. Bahkan seakan-akan sebagian sekarang ini kadang-kadang sholawatan itu kayak konser. Pokoknya senang-senang. Hadirin itu juga sudah sangat baik. Sudah sangat baik, tetapi akan lebih baik kalau setiap kali kita melafalkan tumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Jadi semakin kita banyak sholawat, semakin cinta kita kepada Rasulullah. Dan untuk ini tidak bisa tidak juga kita harus selalu belajar siapa Rasulullah SAW. Itu selalu terus-menerus kita ma'rifatul Rasul, lebih mengenal Rasulullah SAW. Dan lebih mengenal itu selalu kita membaca sejarahnya, membaca bagaimana beliau mendidik para sahabat-sahabat, kemudian para sahabat bagaimana dan seterusnya. Karenanya hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama bapak ibu muda yang masih senang-senang buka YouTube, maka sering-seringlah buka yang terkait dengan cerita-cerita tentang orang. Ojo kakean mirsani sing aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh tadi betul kata aneh banget, guyonan dan seterusnya silahkan, tetapi jangan sering-sering. Apa malih sing niku adalah merupakan kemaksiatan mata. Jadi perlu saya sampaikan, karena tiang itu menawi kakean maksiat berupa maksiat apapun termasuk maksiat mata, hati itu akan menjadi keras, akan semakin keras ketika kita selalu mengembangkan. Milo hati-hati dengan apa yang kita lihat, termasuk di YouTube yang wajib dengan lihat. Itu kita hati-hati. Sekali lagi, apakah tidak boleh menghibur ini? Boleh, silahkan. Tetapi jangan nyerempet ke kanan, karena itu akan sekali lagi akan mengeraskan hati. Dan kalau hati ini sudah keras, dinasehati itu aneh. Ngaji gimana gitu, namun rakam dulu, nggak ada yang masuk, karena memang ya akos, artinya itu benar-benar kita harus hati-hati di dalam melihat sesuatu di YouTube, di Instagram dan di TikTok dan seterusnya. Kita mencoba untuk ketika itu hiburan yang tidak menyalahi syariat, silahkan, tetapi tidak perlu kemudian kita sering-sering melihat hal-hal yang apalagi yang maksiat, yang mubah pun jangan terlalu sering, yang hiburan pun jangan terlalu sering. Kita lihat kajian yang bermanfaat. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah. Allah melanjutkan, Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Hadirin, apa yang kamu lakukan itu tidak hanya apa yang kita lakukan secara fisik, tetapi apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan dalam hati kita. Allah tahu semua. Mila kami sakit usahakan hati pikiran ini selalu yang baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu benar. Termasuk hadirin nyongko elek tiang. Itu kalau bisa diusahakan
maksimal mungkin supaya dihindar. Maksudnya nyongko dalam arti gitu. Enten kita jalan-jalan, kemudian simangan sama seseorang. Dalam kita sopo dari orang itu, betul-betul dia tidak tahu. Kalau yang gampang mau kan sopo, atau kan? Kalau kita artinya api, itu akan mengatakan paling para besok, paling dari susu, paling dari dan seterusnya. Yang baik-baik. Dan itu yang perlu kita kembangkan dalam hati. Jadi kita ini memandang orang itu dengan penuh positif, sesuatu yang positif. Dan ini adalah merupakan sesuatu bekal, sekali lagi bekal untuk menjadikan hati kita semakin peka terhadap kebaikan. Akan semakin mudah menerima nasihat, akan semakin mudah menjadi orang-orang yang anak-anak kita akan semakin mudah diatur. Anak-anak kita, santri-santri kita akan mudah diarahkan. Itu ketika kita mengembangkan seperti itu. Jadi bagaimana kita berprasangka selalu baik pada Allah. Baik, kemudian Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-19, Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu jadi orang yang kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Hadirin, di dalam diri kita ada hak, dan bahkan banyak sebetulnya hak. Dan haknya Allah itu adalah kita memposisikan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan kita harus mentauhidkan Allah. Jangan sampai mengilahkan selain Allah. Sama sekali tidak boleh. Hadirin, banyak laku-laku tertentu di sekitar kita itu yang kadang-kadang itu sebetulnya ada yang nyerempet kemusyrikan. Ada adat-adat yang perlu kita hindari. Adat itu salah satu yang kita hindari adalah yang saya sering temukan sampai sekarang masih ada. Bahkan dia juga sering ke masjid, sering ke pengajian, tetapi dia masih melakukan ini. Ketika dia punya gawe, punya hajat, itu ngapunten sesuatu masih mempersembahkan sesuatu untuk. Kalau di daerah Pak Rahmat itu ada tempat apa gitu? Pengen apa gitu? Pengen kabupaten nomor sendangi nomor disajikan sesuatu. Dan sesuatu itu, masya Allah, itu saja. Ini sebetulnya masalah sebetulnya. Dimana disajikan apa? Disajikan apa? Ini masih banyak di antara kita yang kadang-kadang masih seperti itu, dan ini sebetulnya tidak boleh sama sekali. Ini merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena ketika ada kesyirikan dalam diri kita, maka gugurlah seluruh aktivitas ibadah. Makanya harus hati-hati. Kalau nyampe ingat ini kadang-kadang jadi Protestian, itu merupakan adat itu adat itu menjadi hukum. Kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, apalagi dengan akidah. Hadirin, ini perlu saya ajarkan terus-menerus karena memang ketakwaan itu harus mentauhidkan Allah, dan itu hak Allah. Hak Allah untuk kita itu salah satunya adalah kita memahaesakan Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Tidak ada yang bisa memberikan nadarat kepada kita kalau itu tanpa izin Allah. Makanya kita sebagaimana yang biasa kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya ucapan ini, doa ini, lafaz ini, kalimat ini itu sudah pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan panjenengan perso, beliau ini panglima yang luar biasa. Dalam perang-perangnya tidak pernah kalah. Hatta ketika beliau masih kafir pun menang. Dia meninggal ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Khalid bin Walid masih kafir. Kan menang, orang-orang kafir kan menang.
Sing pimpin Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu setelah masuk Islam menjadi pembela Islam yang luar biasa. Bahkan badannya itu dikatakan tidak ada bagian yang tidak pernah kena pedang. Pedang semuanya. Tapi beliau itu pada akhirnya sedoni waktu dalam perang. Dalam ketika beliau sakit itu menangis betul. Dan ketika gerah itu disambangi oleh Umar bin Khattab, beliau menangis dan dihibur oleh Umar bin Khattab bahwa akhirnya memang ditakdirkan untuk tidak. Tetapi panjenengan sudah sangat luar biasa, rupanya dihibur karena memang beliau kok gelol, karena memang saking gagahnya beliau. Jadi kena balik tapi orang sedih. Makanya di satu cerita juga pernah Rasulullah mengatakan ada seorang yang gugur di medan perang, tetapi beliau mengatakan bahwa orang ini diterang. Kenapa? Karena niatnya memang perang itu untuk mati. Perang supaya ya sengaja mati nang perang. Betul angsal. Betul angsal. Bisa kalian yang kepingin angsal. Kepingin kata apa? Kalau di Walid itu kepingin mati di perangan, tetapi tidak pernah terjadi. Tapi kalian yang haji itu aku kepingin mati nang orang angsal. Tapi yang tujuannya orang kepingin apa? Supaya mati lah itu sih benar. Aku orangnya mati nang orang. Tapi kalau kepingin mati juga biasa. Karena sinyal mati kan mau kemana? Nah, saya kembali kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu salah satu pernah satu saat nih. Tapi jangan ditiru nih. Pernah diberi racun oleh seseorang dan terang-terangan mengatakan. Tetapi Khalid bin Walid karena keimanannya sangat luar biasa, beliau disuguhi itu dan dia mengatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, tidak ada yang bisa memberi mabarat kepadaku, baik yang di bumi maupun di langit. Maka beliau meminta dia tidak meninggal, karena atas izin Allah dia terhindar dari efek dari racun. Aku ditiru, sebenarnya makin terdalam, lebih muncul racun yang Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bulan ini hanya untuk menunjukkan betapa tauhid keimanan itu penting terus ditingkatkan, dipertebal. Itu dalam rangka supaya kita terus ketika kita melantunkan sesuatu itu benar-benar. Makanya jangan seperti orang yang lupa pada Allah. Rasulullah lupa kepada Allah. Fa'ansa mengkali lalu sebab menghuni mereka, menghuni aladina anfusahum terhadap diri mereka sendiri. Jadi tiang itu menawi tidak melaksanakan haknya Allah yang berupa kita harus selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa pada diri sendiri. Makanya haknya Allah harus kita lakukan. Dan haknya Allah itu adalah kewajiban kita. Dan kewajiban kita salah satunya adalah ibadah makhluk, ibadah-ibadah yang harus kita apa ini benar. Yang ketiga ibadah-ibadah wajib. Hadirin, ngapunten dengan bahasa yang agak sedikit vulgar. Saya ingin mengatakan bahwa bagi orang-orang tertentu yang tidak kuat puasa, ya coba memaksakan diri untuk puasa sunnah. Bagi orang yang sulit untuk sedekah kata, jangan memaksakan diri untuk sedekah kata-kata. Sedekah biasa mau. Bagi orang yang tidak bisa sholat malam dengan rutin, ya jangan paksakan diri untuk artinya hati. Yang penting itu kembali pada hati lah. Yang penting wajib itu apa dilakukan. Yang penting lagi adalah jangan sampai lupa. Kita ini hadirin kadang-kadang diberi amalan oleh seseorang, diberi ijazah oleh seorang ulama. Iki kewajaran peng 100 atau peng 1000. Sini selalu juga saya sampaikan.
Ketika kita berpikir dengan pikir yang disampaikan oleh seseorang untuk yang dijazakan kepada kita karena jumlahnya banyak. Itu pikir yang kita dapatkan itu konsentrasinya awal dewe itu tetas deh. Tapi itu ngani. Dan ini kan betul tetas. Hadirin ulama-ulama kita mengajarkan supaya motor itu saya bukan. Betul itu persis saya. Ruway ya itu. Kurang-kurang sini ya masalah. Yang penting mengucapkannya, melafalkannya dengan penuh ayat. Itu lebih penting daripada jumlah. Meskipun memang jumlah itu disampaikan supaya kita ini memperbaiki. Tetapi kadang-kadang konsentrasinya malah nafas band. Ya apa? Ketika kita melafalkan apapun termasuk sholawat itu hati kita kesambung kepada Rasulullah. Itu yang penting. Karena jangan sampai kita lupa sekali ini kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, fa'ansahu anfusahum. Maka Allah akan menjadikan lupa kepada mereka atas dirinya sendiri. Kalau kita sampai lupa diri, akan bahaya bagi itu dan orang lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah kita harus terus berusaha bagaimana lagi-lagi perlu pengenalan akan Allah. Kita perlu kenal Allah, perlu kenal Rasulullah. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul adalah keharusan. Dan untuk ini perlu ngaji dan ngaji terus. Dan ngaji ini diresapi, ngaji ini dilakukan. Ngaji ini tidak hanya sekedar kita datang ngaji, meskipun panjenengan atau kita semua ngaji datang ke pengajian, ngerti orang ngerti, memperhatikan orang memperhatikan, insya Allah sudah diberikan firman. Itu dipastikan. Tetapi tentu kita tidak hanya sekedar itu. Kita ingin setiap kali kita ngaji harus ada tambahan baik untuk ini. Hadirin, sejelek apapun kita, tentu kita ingin baik. Dan kebaikan itu bertahap. Jangan ujuk-ujuk. Karena kalau ujuk-ujuk itu akan menjadi masalah juga. Saya perlu matur. Ini masalah rokok. Tiang kemudian pun biasa rokok kata. Kok mandek gereng? Mandeknya mandek gereng pun rokok belas. Itu biasa sakit-sakitan. Ini saya setuju karena badannya sudah ada hal yang berat yang harus ada pada diri. Makanya harus pelan-pelan. Sami kalau mau memperbaiki diri jangan langsung gereng. Panjenengan kaget, pelan-pelan lawan. Pelan-pelan kita selalu tambah baik. Tapi tentu tadi jangan sampai kita lupa. Sehingga hadirin mengatakan apa? Nomor-nomor itu memang jangan ujuk-ujuk, pelan-pelan dan pasti. Itu yang kita lakukan. Termasuk berbenah diri. Berbenah diri itu dalam rangka berbenah hati. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mulai kaumul fasik. Orang-orang yang dilupakan oleh Allah, lupa akan dirinya sendiri, itu adalah termasuk orang-orang yang fasik. Dan orang fasik itu adalah dia dosa fasik itu. Dan fasik itu termasuk salah satunya yang fasik itu hadirin yang akhir-akhir ini semakin dekat dengan pemilihan umum. Itu kadang-kadang kata yang saling mengolok. Ini juga termasuk masalah hati. Awalnya jadi jago sistem mawon, jangan sampai menjelekkan pasangannya. Jangan sampai menjelekkannya. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis ini mutafaqun alaih. Sibabul muslim fusuq. Bahwa mencaci maki, mengolok-olok, ngilok, apalagi memfitnah orang itu adalah fusuq, kefasikan. Kita tahu calon presiden kita semuanya muslim. Sehingga kalau kita mengolok-olok itu ya masalah. Kalau kita, ini kisah ini kan ada, terus ikut kalau macam-macam. Enten saya jago nomor kali itu mengatakan begini. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab.
Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu yang tengah. Ini dalil kayak sing nomor loro. Sing nomor telu dalile kan sing nomor setunggal dan nomor tiga dalile kan. Innallaha yuhibbul Allah itu kajian dan suka yang kajian. Maka pilih nomor satu atau nomor tiga. Ya anak-anak silahkan. Tetapi yang penting aja jelekkan ya. Jangan menjelekkan. Itu yang baik. Dan kita hadirin secara akidah ini sudah saya sampaikan dulu karena 2 kali saya tidak hadir. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa siapa yang menjadi presiden kita 2024 sudah ada di rahmat. Sudah ada di rahmat. Sinten itu. Allah yang tahu. Tetapi orang-orang pada Allah tidak diberitahu dalam mereka supaya mereka berusaha berikhtiar, dan ikhtiar itu akan dilihat orang. Dan ikhtiar itu hadirin nopo kemauan yang perlu kita ikhtiari dan tidak berhasil dalam ikhtiar itu. Ikhtiar itu akan tetap diberi penghargaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiar itu kewajiban. Menyongsong takdir itu adalah kewajiban. Makanya yang mendukung siapapun ya silahkan, tetapi yang jelas harus diyakini di Lauh Mahfuz sudah ada siapa yang. Kalau nanti matur ngeten-ngeten amin. Tapi di selain tempat saya juga ngaji di rumah itu gitu mudah-mudahan dan boten amin tapi kabul. Boten kok jenengan jawabnya kabul. Kula boten dukung amin. Mudah-mudahan kabul. Terus kok malah kabul. Insyaallah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita mencoba untuk menatap hati dalam arti yang sesungguhnya. Benar-benar kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Kalau takwa itu ada di belakang. Hati ini benar-benar ditatap terus-menerus, dilatih terus-menerus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak berprasangka tidak baik kepada Allah, apalagi kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman dan seterusnya. Kita mencoba untuk selalu positif pandangan, positif perasaan dan seterusnya, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa selamat. Kita semua selalu dibimbing dan diarahkan dalam menjadi orang-orang yang baik, semakin hari semakin baik, sehingga kita pada saat dipakai oleh Allah mudah-mudahan bulan dalam kondisi khusus. Karena kita dan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diarahkan kepada kebaikan, sehingga kita tenang dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita dan mereka termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعافاء والغنى والصحة والعافية والسلام يا رب جميلنا بالصحة والعافية والسلام وحكمنا بالتقوى والاستقرار اللهم اغفر لنا وظاهرنا وباطنا وأقصد إليك يا رب يا منان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا يا الله الزاق يا غني من الظلم وارزقنا بحلال طيب مبارك كثير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Demikian itu adalah mohon maaf.